berbahagia ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li Ghairi Natiqina Biha jilid yang ketiga bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Si hafizahullahu taala. Alhamdulillah setelah beberapa waktu libur dan alhamdulillah Ustaz bisa kembali melanjutkan pembahasan kita yang sempat terhenti di pelajaran ke-17 ya, dari latihan-latihan yang terdapat di latihan ke-7, latihan ke-6 di halaman 146. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung dan mengikuti atau biasa mengikuti, kita lanjutkan kembali dan kami mengundang interaksi Anda. Silakan di 021 8236543 dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab di 0819896543. Kita mulai dan kepada Ustaz falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian bahasa Arab. Kita masih di latihan yang ke-6, tamrin sadis, latihan ke-6 di halaman 146, yaitu halaman 146, mujallad as-salis, jadi jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kalau tidak salah kita sampai ke nomor yang ke-6 ya. Selanjutnya insyaallah rakam 7 di nomor yang ke-7. Sebagaimana kita kembali melihat instruksinya, yaitu pertama diminta kepada antum sekalian, para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja, mengamati contoh-contoh berikut ini, yaitu terkait bab atau wazan af'ala. Wazan af'ala yang timbangan ada imbuhan yang di awal itu hamzah af'ala. Kalau sudah ketemu, maka tentukan wazan tersebut af'ala atau kata yang memiliki wazan af'ala dalam contoh ini, apakah dia fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, atau bentuk isim fa'il, isim maf'ul, kemudian masdar, isim makan, dan isim zaman. Dan semua itu alhamdulillah sudah kita pelajari. Taib, langsung saja Ustaz Hasan ya, kita minta para pemirsa TV Raja maupun pendengar Radio Raja untuk membaca nomor yang ke-7 ini. Ya. Fadhal Ustaz Hasan. Baik, pendengar dan pemirsa TV, kita membuka sesi interaktif. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Kitab yang dikaji dan dibahas Anda bisa lihat insyaallah di layar televisi Anda. Kita mulai dari halaman diri nomor 7, halaman 146, latihan yang ke-6 di jilid yang ketiga ini. Silakan. Assalamualaikum. Kita terima telepon yang pertama. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Umma Abdillah Solo. Taib, Ummu Abdillah di Solo. Alhamdulillah. Ahlan ya Umma. Barakallahu fik. Naam, tafadhali. Naam. Barakallah. Wa fik barakallah. Naam, tafadhali ya Abdullah. Asati. Rakam 6. Asadis. Sabi. Nah. Terus asabi ya. Asabi fi'il mudhari'u mu'rabun. Iya. Wa fi'il madhi wa fi'il amri mabniyani. Naam. Al-fi'lul mudhari'u mu'rabun. والفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان. طيب, ini kenapa enggak dibaca wal fi'lul madhi?
Ini wal fi'lul madhi. Bukan ke apa mau i'rab al-madhi ini? Sebagai apa madhi ini? Sebagai na'at. Na'at. Ya, betul. Na'at. Demikian juga al-fi'lul mudhari'u. Al-mudhari itu na'at. Na'at. Ya. Nah, ini kenapa enggak dibaca seperti al-mudhari'u, yaitu al-madhiyu? Kenapa? Oh, Sikal Ustaz. Siqal, berat. Ini isim apa namanya? Isim fa'il. Itu bentuk isim fa'il. Taib. Kemudian istilah isim yang diakhiri oleh ya al-lazima namanya apa? Natif. Ana ya. Isim apa namanya? Maksur. Isim maksur. Kalau diakhiri dengan alif, al-manqus, ya, isim manqus ya, bukan isim maksur. Kalau isim maksur diakhiri oleh alif, ya. Alif. Al-Mustafa, al-Mustashfa, al-Asa. Nah, itu isim apa? Maksur. Nah, isim manqus, ya, diakhiri oleh ya. Tapi bagaimana i'rabnya? Harakatnya zahira atau muqaddara? Muqaddara. Berarti apa? Jadi al-madhi ini apa? Al-madhi tidak dibaca al-madhiyu, tapi dibaca al-madhi. Dia marfu. Jadi na'tun marfu. Wa alamat raf'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya. Ya, 'ala al-ya. Mana'a min dhuhuriha as-siqal. Li'annahu ismun manqusun, ya, isim manqus. Ya kan? Taib. Sekarang kita lihat, yaitu sebagaimana instruksi yang nomor 6 di atas. Mana saja atau kalimat mana saja yang masuk di bab af'ala. Taib. Apa? Mu'rabun. Iya. Itu isim apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Fi'ilnya apa? Araba, yu'rabu. Apa? A'raba. Iya. A'raba, yu'rabu. Kok yu'rabu? A'raba. Coba wazannya. Coba tasrifkan wazan. Wazannya apa? Ribu. Wazannya apa? Ribu. Wazannya apa? Af'ala yuf'ilu. Ya, ainnya kasrah, ain fi'ilnya kasrah. Yuf'ilu, jadi a'raba yu'ribu. Masdarnya i'raban. Terus isim fa'ilnya mu'ribun. Isim maf'ulnya mu'rabun. Berarti ini mu'rabun, isim maf'ul. Terus ada lagi? Mabniyani. Taib. Mabniyani fi'ilnya apa? Bana. Ya. Kalau bana itu bukan bab af'ala. Abna. Taib. Coba tasrifkan abna. Yubni. Iya. Terus? Mabniyun. Kenapa ma? Kalau coba isim fa'il daripada af'ala. Coba kita kembali kepada wazan ya. Ini wazannya perlu sekali dihafal, dikuasai. Isim fa'ilnya apakah dhamma atau fathah? Af'ala yuf'ilu. Terus if'alan. Terus If'alan. Isim fa'ilnya Maf'ilan.
Wah, ini wazan belum hafal ya. Kemarin kan sudah kita jelaskan membikin isim fa'il dari timbangan af'ala, ya kan? Dari fi'il apa? Af'ala yuf'ilu. Enggak, coba kita kembali lagi apa? Itu pelajaran yang sebelumnya itu. Sebelumnya membikin isim fa'il dari timbangan atau bab af'ala dari fi'il apa? Af'ala Dari fi'il apa? Dari fi'il mudhari. mudhari Iya, fi'il mudhari maklum, maklum. bukan majhul. Jadi af'ala yuf'ilu. Nah, bagaimana prosesnya? Af'ala yuf'ilu. Nah, ini sudah 3 kali kita tidak bertemu ya. Sudah 3 kali tidak bertemu, lupa itu. Lupa di mana pembahasannya. Nah, itu sudah kita bahas. Nah, itu sudah kita bahas membikin isim fa'il daripada wazan af'ala dari fi'il apa? Dari fi'il mudhari yang maklum, af'ala yuf'ilu. Kemudian dibuang huruf mudhara'anya, au tuqlabu ya miman madmuma, ya kan? Ya, Ustaz. Iya, dibuang huruf ya-nya atau diganti huruf mudhara'anya itu ya menjadi mim yang berbaris dhammah. Miman madmuma, itu jangan lupa. Ya, Ustaz. Berarti apa? Yuf'ilu berarti muf'ilun, iya kan? Muf'ilun. Iya, muf'ilun. Nah, sekarang kita kembali pada mabniyan. Apakah mimnya dhammah? Fathah. Fathah. Ya. Terus? Tapi Nah, isi nusana ya, ini nusana, Ustaz. iya, maksud itu ini bentuknya apa? Isim. Kita tidak bicara tentang mufrad musannanya. Apakah isim fa'il? Apakah isim maf'ul? Kalau isim fa'il atau isim maf'ul, apakah termasuk wazan af'ala? Kan kita bahas ini kan permintaan wazan af'ala. Tapi kita tangguhkan itu dulu. Coba ketik sebelumnya, masih adakah kalimat daripada bab af'ala di nomor 7 ini? Masih adakah? Tidak ada, Ustaz. Al-mudhari bukan. Oh, enggak, Al-mudhari'u. Kan mimnya dhamma itu, mudhari. Mudhari'u. Hah? Betul. Al-mudhari'u. Isim maf'ul, Ustaz. Al-mudhari'u. Mudhari, ri itu masa isim maf'ul? Mudhari'u. Isim maf'ulnya mudhara. Fa'il, isim fa'il. Isim fa'il. Tapi apakah masuk wazan af'ala? Apa? Tidak. Bukan. Iya, ini harus diperhatikan. Bukan. Karena wazan af'ala muf'ilun. Muf'ilun. Itu bentuknya ya, muf'ilun. Muf'alun. Ini mudhari. Itu timbangan apa? Fa'ala. Yufa'ilu. Mufa'alatan. Wa fi'alan. Mufa'ilun. Ya. Fa'ilun. Itu polanya bukan pola af'ala, tapi polanya apa? Fa'ala. Jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan mujahidun. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan muqatilun, ya kan? Dafa'a yudafi'u mudafa'atan wa difa'an mudafi'un. Mudafi'un. Jadi beda pola. Taib. Ahsan, barakallahu fik. Waalaikumsalam barakallahu Ustaz. Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Mu Abdillah di Solo. Alhamdulillah. Beliau telah berusaha untuk menjawab pertanyaan nomor 7 ya, sudah dibaca.
dan sudah ditakyin ya dari apa yang disampaikan tadi. Alhamdulillah, jazakillah khairah. Kita berikan yang berikutnya, silakan di belakang Ummu Abdillah di 0218236543. Kita angkat kembali, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya Umma. Ahlan bikum. Barakallahu fikum. Wa barakallahu fiik. Saad. Naam, tafadhali ya Umma. Samina. Bismillah. Ana musab. La, masih belum selesai nomor 7 tadi. Rakam 7 lam nantahi ba'd. Ya enggak nanti. Nah. اقرأي مرة ثانية. الفعل المضارع معرب. نعم. والفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان. Nah, tadi pertanyaannya adalah mu'rabun sudah dijawab, itu isim maf'ul daripada timbangan af'ala, a'raba. Taib, sekarang pertanyaannya adalah kalimat mabniyani. Ini apa ini? Dari wazan bana yabni. Bana yabni. Berarti bukan wazan bukan wazan af'ala, tapi wazan fa'ala. Yaf'ilu. Fa'ala yafilu. Taib. Kemudian ini isim apa ini? Kalau dia timbangan fa'ala yafilu. Isim zaman Ustaz. Tadi terusan. Yafilu fa'alan fa'il. Isim fa'il kah? Isim masdar Ustaz. Isim masdar. Bana yabni binaan. Isim masdar berbeda dengan masdar. Isim bana yabni binaan. Isim fa'il Ustaz. Isim fa'il. Kalau isim fa'il dari timbangan fa'ala yaf'ilu, sulasi mujarrad, itu polanya apa? Fa'lan fa'il. Bukan isim fa'il. Karena isim fa'il kan? Nah, fa'il. Itu polanya apa? Kalau isim fa'il. Isim fa'il. Saya minta fa'ala. Polanya dulu. Polanya apa? Yang isim fa'il. Ini kan bana yabni. Ini kan sulasi mujarrad, sah? Tapi isim fa'ilnya polanya apa? Bentuknya. Fa'ilun. Fa'il kan? Nah, ini mim ini. Seharusnya apa? Banin. Kalau bana yabni, isim fa'ilnya banin. Banin asalnya apa? Baniun, dibuang ya. Ini isim apa? Isim manqus ini. Isim maksur, isim manqus kan? Banin. Nah. Ini mabni. Maf'ul Ustaz. Nah, isim maf'ul. Ini isim maf'ul. Mabniyun. Bana yabni. Mabniyun. Nah, ini apa? Asalnya mabnuyun. Itu asalnya. Maf'ulun. Ini. Harus tahu asalnya. Karena wazannya apa? Ingat wazannya. Maf'ul. Ada wawnya. Maf'ulun. Jadi apa? Mabnuyun. Iya kan? Itu asal. Mabnuyun. Bana yabni. Mabnuyun. Ini berat. Iya. Maka tuklabu waw ya. Tuklabu waw ya. Jadi apa? Mabniyun. Nah, kita tulis dulu. Nih. Telah usian tilfazil. Kenapa? Enggak ada. Ini ya. Mabni. Nih. Mabniun. Mim, ba, nun, ya sukun, ya terakhir. Kalau sudah diganti ya, kena ada 2 ya, bagaimana kaidahnya? Tudgham, diidghamkan. Apa? Diidghamkan. Jadi apa? Mabnuyun, iya kan? Diidghamkan. Jadi apa? Nih. Tulisnya begini, mabnuy. Nah, itu mabnuyun kaidah umum kalau apa? Iya, tunasibuh apa? Kasrah, maka dikasrahkan nunnya sebelum ya. Secara mabniyun, itu dia. Itu asal prosesnya. Nah. Kawa yakwi, atau syawa yashwi, atau syawa yashwi, bana yabni, syawa yashwi.
Syawa ini bana. Bana yabni. Yang failnya syawin ya, Ustaz. Yang failnya syawin. Ya, sebentar ya. Syawa, mana syawa? Arti syawa? Memanggang. Oh ya. Syawa yashwi. Yashwi. Taib, yashwi, ianya enggak didomahkan. Berat, sikal. Sama seperti isim manqus. Asal yashwiyu, enggak dibaca yu-nya. Di muqaddar saja, dhammah muqaddar ala al-ya lisikal, yashwi. Syawa yashwi. Taib. Isim maf'ulnya apa? Mashwiyun. Mashwuyun. Itu enggak maf'ulun. Maf'ulun. Jadi ini waw ini huruf aslinya mashwu. Ada waw isim maf'ul ini nih wawnya. Tambah mashwuyun. Nah, sudah? Nah, ini berat. Wawnya tukar dengan ya. Sara apa? Mashwu. Sudah? Mashwuy. Nah, tadi ya ditasydidkan ya-nya. Mashwuyun. Kita singkatkan aja. Ya, ada dua ya, ditasydidkan ya-nya. Idgham namanya, mashwuyun. Ini kenapa? Ya tunasibuha kasrah. Kasrahkan wawnya. Jadi apa? Mashwiyun. Mashwi, lahmun mashwi. Arti lahmun mashwi? Daging panggang. Daging panggang. Dajjaj mashwi. Arti dajjaj mashwi? Ayam panggang. Ayam bakar. Ayam bakar ya. Ayam panggang, ayam bakar terserahlah. Ini syawa yashwi. Nah, qala yakli. Qala yakli. Mana qala? Qala. Bukan qala. Nah, qala ya. Qala yakli. Menggoreng. Makanya miklatun, to mikla. Nah, apa ti miklatun? Ini bahasa Arab. Apa ti mikla? Lupa, Ustaz. Wajan. Wajan untuk menggoreng miklatun. Ya, ini apa? Isim alat. Isim alat mikla. Nah, kawayakwi. Kawai, mana kawayakwi? Menyetrika. Menyetrika. Alat nyetrika? Mikwat. Mikwatun. Nah, bikaf ya. Mikwatun, bukan mikwat. Mikwat. Mikwatun, mikwah. Bukan mikwah ya. Iya. Mikwatun. Mikwah. Nah, itu. Ini isim alat ya, isim alatnya. Baik, nah, qala yakli, itu menggoreng. Yang digoreng isim maf'ul. Kalau yang menggoreng siapa? Yang menggoreng isim fa'ilnya apa? Qalin. Qalin. Nah, ini isim fa'il. Bukan qala ini. Qalin. Ya. Qalin. Kalau nggak ada baris bisa qala itu. Oh iya, kamu. Nggak ada baris bisa qala. Ini qalin. Asalnya apa? Qaliyun. Qaliyun itu asalnya. Fa'ilun, qaliyun. Ini isim manqus, dibuang apa? Iyanya. Kenapa dibuang ya? Nah, ingat tuh. Laisa ghair muhalla bi'al. Enggak pakai alif lam. Tidak. Kalau pakai lam masih al-qali ada ya. Laisa mudhaf. Kemudian laisa mansuban. Kalau mansub qaliyan. Mesti ada ya-nya. Taib qali. Itu isim fa'il. Isim maf'ulnya? Makluyun. Asalnya makluyun. Nah, makluyun. Kita ambil asal dulu. Makluyun, ya kan? Nah. Makluyun. Kan ini kan berat ini makluyun. Tukar, tuklabu waw, ya. Berarti ya ada dua. Jadi apa? Makluyun. Makluyun. Nah, berarti ada ya dua. Makluyun. Nah, iya tunasibuha? Kasrah. Jadi makliyun. Makli. Maus makli. Maus apa? Maus makliyun. Maus makli. Arti maus makli? Pisang goreng. Makan aja yang kuat. Makan enak. Iya. Taib. Makliyun. Pisang goreng. Maus magli. Iya. Magliyat. Bukan menggeliat. Makliyat. Makliyatun. Gorengan. Iya. Itu bentuk jamak. Ya.
Taib. Nah, ini coba mabniyani, ini isim maf'ul daripada bana yabni. Asal mabnuyun. Jadi mabniyun itu prosesnya. Mabniyun musannanya apa? Mabniyatun. Mabniyani. Mabniyani itu musanna kan? Oh ya, masa kira muannas ya. Kan mabniyun, mabniyani. Iya, nah. Bukan muannas, musanna. Iya, ya, Kok kebalik-balik musanna dengan muannas? Iya, Taib, mabniyani. iya. Wal fi'lul madhi wa fi'lul amri mabniyani. Ya, mabni yang dibina, yang dibangun, artinya permanen, yang dipermanenkan. Marfu karena khabar ya, Ustaz. Marfu karena khabar ya. Iya, marfu bil alif karena dia khabar daripada al fi'lul madhi wa fi'l amr. Kan dua kan? Fi'il madhi dengan fi'il amr kan dua, musanna. Taib. Terus raqam samin. Ana musabun bi imsakin syadidin ya doktor. Ya dokturu. Taib. Ana musabun bi imsakin syadidin ya dokturu. Taib, mana di sini? Musabun. Musabun. Yakin? Asaba. Isim apa itu? Isim fa'il. Isim fa'il. Taib, coba tasrifkan kalau isim fa'il. Asaba yusibu. Asaba yusbi. Ingat apa? Isim fa'il dari fi'il mudhari. Kalau timbangan af'ala, iya kan? Iya. Nah. Itu jangan dilupa itu. Asaba yusibu. Ini fi'il mudhari'nya. Yusibu. Tuklabu Ya mim. ya mim madmumah. Jadi apa? Musibun. Bun, karena dia isim tentu tanwin, musibun. Ini apa? Musibun atau musabun? Oh, bun isim maf'ul. Oh, nah itulah dia. Aduh, Ustaz. Nah, isim maf'ul. Isim maf'ul dari fi'il apa? Isim maf'ul dari fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul. Sekarang kita lihat isim mudhari. Nah, mudhari'nya apa? Madinya apa? Kalau dia majhul. Fi'il madinya. Iya. Ya madi majhulnya, Ustaz ya? Iya, madi majhulnya apa? Usiba. Jadi asaba jadi usiba. Jadi betul. Dhamma awaluhu. Usiba. Taib. Wa kusira ma qabla. Nah, mana qabla akhir? Ya, asalnya usyiba kan itu. Uf'ila. Nah. Usyiba itu asalnya. Ada prosesnya. Taib usiba. Taib ada mudhari. Ada madhi. Mudhari'nya yusabu. Ya kan? Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Nah ini. Makanya apa? Fathah yusabu. Taib. Kemudian bagaimana isim maf'ulnya? Tadi musabun. Tuklabu. Kan dari fi'il mudhari kan? Majhul. Tuklabu ya atau harf mudhara. Tuklabu ya miman. Miman. Madmumah. Kebetulan sudah dhammah, enggak perlu lagi. Jadi Musa bun. Nah, berarti apa isim fa'il? Apa isim maf'ul? Ana musabun. Ada lagi? Imsak. Daripada amsaka yumsiku, menahan. Nah, imsak. Taib. Kalau dia betul ini, kira-kira apa ini? Bentuk apa? Masdar. Coba tasrifkan. Amsaka yumsiku imsak. Af'ala yuf'ilu if'alan. Amsaka yumsiku imsak. Ya, menahan. Taib. Ahsan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Naam wa fiik. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Mu'az. Ilmu ihsan ya. Saya ingatkan lagi ya bahwa tentang membikin isim fa'il. Isim fa'il dari timbangan af'ala dan isim maf'ul dari timbangan af'ala. Itu jangan lupa kaidahnya. Iya, dari fi'il mudhari'nya. Itu diingat. Dari fi'il mudhari' yang timbangan af'ala, ini timbangan af'ala ya, timbang af'ala ya. Nah, dari fi'il mudhari'nya yaitu
tuqlabu, diganti ya-nya menjadi mim. Itulah selesai udah. Mudah sekali. Jadi kaidah ini harus diingat-ingat lah, diingat-ingat. Ya. Baik, jazakallah khair dan jazakallah khair Mbak Fatimah. Alhamdulillah telah menjawab pertanyaan di halaman di nomor ke-8 ya. Alhamdulillah. Ada beberapa faedah tambahan yang tadi disebutkan Ustaz untuk kaidah pembentukan isim fa'il dan juga isim maf'ul dari wazan af'alah. Ada kaidah khusus dan untuk diingat-ingat ya. Kita berikan kesempatan kembali, nanti akan disampaikan di latihan-latihan berikutnya sebagai bab murojaah juga. Kami berikan kesempatan di 0218236543. Oh ya, sedikit tambahan untuk ingatkan kembali ya, bahwa kalau ada seperti kesamaan seperti mabni ya kan. Nah. Ya kalau mimnya bukan dhamma berarti bukan dia isim fa'il, bukan isim maf'ul daripada timbangan af'ala. Itu saja kuncinya. Baik. Ya, karena isim fa'il, isim maf'ul dipanggil af'ala mesti mimnya dhamma. Nah. Tidak akan pernah ada fathah. Nah. Baik. Faedah tambahan alhamdulillah disampaikan oleh Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali untuk sesi interaktif. Halaman nomor berikutnya nomor 9. Baik. Halo. Silakan, sudah masuk? Iya, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV dalam pembahasan bahasa Arab dari tamrin yang ke-6. Silakan di 0218236543 di halaman 146 kita melangkah ke nomor 7. Ya, ke nomor berikutnya. Silakan. Halo. Silakan. Baik, tampaknya terputus kembali. Bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya secara langsung juga kami persilahkan, ataupun melalui pesan singkat di 0819896543. Kita lanjutkan dari nomor yang telah disampaikan oleh Mbak Fatimah, nomor 8 tadi. Baik, halo. Ya, silakan. Baik, sedikit murojaah kita sampaikan kembali mungkin Ustaz untuk pembentukan yang fi'il majhul mudhari itu bagaimana Ustaz? Iya. Itu menjadi isim maf'ul ya Ustaz? Iya, kalau dia fi'il kalau isim maf'ul itu dari fi'il mudhari yang majhul. Arti majhul yaitu apa? Kalimat pasif ya bahasa kita, kalimat pasif ya. Di ya. Nah. Ya, jadi kalau daraba memukul, duriba dipukul. Itu fi'il madhi. Mudhari'nya yadribu memukul, itu ma'lum aktif, yudrabu dipukul. Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Itu dhamma kaidah secara umum. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan di nomor 9. Ya, kami sampaikan di belakang Fatimah di 0218236543. Baik pendengar ikhwan maupun akhwat, jilid ketiga di kesempatan malam ini. Ya, jilid yang ketiga halaman 146. Kita lanjutkan di latihan berikutnya nomor 9. Ya, silakan bagi pendengar ikhwan dan akhwat di 0218236543. Kami akan kembali, silakan. Halo. Baik, sudah masuk, silakan. Tampaknya terputus. Ya, halo. Baik, tampaknya terputus kembali. Kami hubungkan kembali, silakan di 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung, jilid yang ketiga kita memasuki di halaman 146. Ya, nomor yang ke-9. Baik. Baik, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Ummu. Naam. Dengan Ummu siapa? Ummu Fikr. Ummu Fikri. Masyaallah, ahlan. Di Pontianak ya, Atau lagi di Jakarta? Naam, Jakarta. Baik, masyaallah. Barakallahu fik, silakan. Naam, tafadhali ya Ummu Fikri. Rakam tasi'. Tasi'. Naam. Yalbasul muhrimu izaran waridaan. Baik. Mana di sini? Al-muhrimu. Al-muhrimu. Bentuk apa itu? Fa'il. Isim fa'il. Timbangan ahrama yuhrimu. Ahrama yuhrimu. Nah, jadi mudah sekali yuhrimu menjadi muhrimun. Jadi ahrama yuhrimu. Al-muhrim. Betul. Terus Al-ashir. Ini apa?
hati-hati ya karena ada nanti mahram. Naam. Apalagi kalau kalimat yang tak berbaris itu muhrim atau mahram ya. Iya. 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 Jadi ini gimana cara membedakan antara muhrim dengan mahram? Ya. Kalau al-muhrim asal katanya ya orang yang berpakaian ihram. Iya. Kalau mahram orang yang diharamkan untuk dinikahi. Iya, jadi mahram itu orang yang diharamkan untuk dinikahi, mahram. Nikahi. Kalau mahram itu dari fi'il apa? Bentuk apa kalau mahram itu? Mahram. Naam. Ya ismul maf'ul. Isim maf'ul. Naam. Iya, isim maf'ul. Taib. Terus Yang mana Ustaz? Maksud selanjutnya rakam Ashir, nomor 10. Iya. Al-ashir. Ana mu'jabun bihadha talibil mujtahidi. Iya. Ana mu'jabun bihadha talibil mujtahidi. Baik, mana di situ? Mu'jabun. Mu'jabun. Jabun ismul maf'ul. Isim maf'ul. Min Betul. anjaba yu'jabu. Membedakannya apa? Antara isim fa'il isim maf'ul. Apa? Maftuh qabla al-akhir. Nah, maftuh qabla akhir. Kalau dia fathah sebelum akhir, berarti isim maf'ul. Ismul maf'ul. Isim fa'il? Maksur qabla al-akhir. Nah, maksur qabla akhir itu mu'jibun. Jadi mu'jib itu isim fa'il. Kalau mu'jabun itu apa? Yang di. Iya. Ismul maf'ul. Isim maf'ul. Baik, masyaallah. Terus satu lagi. Al-mujtahidu. Al-mujtahidu. Walakin ijtahada ya jtahidu. Mujtahidun. Betul. Isim apa dia? Ismul fa'il. Isim fa'il. Betul isim fa'il, tapi jawabnya salah. Gimana Ustaz? Hada isim fa'il sahih, lakin al-jawab khata. Al-jawabu khata. Jawab. Bentuk katanya ismul fa'il. Nah, bentuk kata betul isim fa'il kan? Mujtahid kan? Mujtahidun. Al-mujtahidu. Nah, bentuk kata sahih isim fa'il, lakin al-jawab khata. Limaza? Paham? Limada? Naam. Itu timbangan apa? Mujtahidu. Ijtahada ya jtahidu. Ijtihada. Apakah masuk daripada permintaan? Tidak. Tidak. Masuk. Afwan. Tapi yang minta apa? Wazan libabil af'ala, ya itu dia. Naam. Nah, ini harus jeli ya. Nah, ini sering sekali ketika dalam tes ujian ya. Iya. Ini tidak betul, banyak kesalahan seperti ini. Ya, bukan tidak paham sebetulnya. Paham tapi kurang teliti. Iya. Saking semangat Ustaz. Betul, saking semangatnya, saking mudahnya sebetulnya. Saking mudahnya. Iya kan? Iya, enggak sesuai dengan pertanyaan. Iya. Ya. Jawabnya betul, tapi enggak sesuai dengan pertanyaannya. Tapi ahsan, barakallahu fik ya Nah, kita kasih kesempatan yang lainnya. Baik. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ummu Fikri di Jakarta. Iya. Ya, nomor 9 sudah dua nomor ya, nomor 9 dan nomor 10. Jadi cuma nomor 10 apa? Hanya kata mu'jab. Mu'jab saja. Iya, kalau mujtahid itu tidak masuk pola af'ala. Dan tadi ada satu kaidah yang mungkin bisa memudahkan pendengar dan pemirsa Radio TV untuk membedakan isim fa'il dengan isim maf'ul dari si harokat sebelum akhirnya Ustaz ya. Iya, betul. Nah. Ingat ya, ini kita bicara tentang timbangan af'ala. Af'ala. Jadi kalau isim fa'il kasrah qabla akhir. Nah. Kalau isim maf'ul fathah qabla akhir. Nah. Yaitu satu kaidah yang memudahkan bagi kita untuk menentukan mana isim fa'il dan mana isim maf'ul dari wazan af'ala. Itu pun kalau ada harakatnya. Sah. Kalau nggak ada harakatnya, berarti harus menguasai kalimat itu secara utuh. Dari redaksi kalimat Redaksi semuanya. kalimat. Dan ini harus juga menguasai apa?
bahasa. Nah. Iya, bukan hanya kaidah tapi bahasa. Bahasa maksud ini adalah makna. Nah, ya, sah. kuasai maknanya. Ya seperti ada mujtahid, ada kesamaan Ustaz ya. Iya. Ada kesamaan ternyata beda pola atau beda bab. Beda pola. Masya Allah. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di belakang Umu Fikri. Ya, halo. Halo. Ahlan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik, man ma'ana, dengan siapa? Sulawesi. Dari Sulawesi. Masya Allah. Siapa namanya, Bapak? Ya, Sukri. Pak Sukri, baik. Masya Silakan. Allah. Ahlan wa sahlan. Iya. Iya. Naam, tafadhal ya akhil karim, iqra. Yang saya tanyakan ini, Ustaz, Iya. itu isi maf'ul. Isi maf'ul. Iya. Apakah selamanya itu isi maf'ul seperti dari kata hamada yuhammidu tahmidan tahmidatan tahmadan tihmadan wa muhammadan wa muhammidun wa dzaka muhammadun. Yang saya tanyakan di sini isi maf'ulnya yaitu muhammadun. Iya. Ada yang pernah dulu saya dengar bahwa kata muhammadun itu bisa dibaca juga muhammadin atau muhammadan. Sudah. Yang saya tanyakan di sini, Pak. Iya, iya. Mana yang sebenarnya di sini Taib. yang benar? Taib, ya, ya. Ahsan. Barakallah fiik. Iya. Saja pertanyaan Pak Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baik, Masya Allah. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kita simak ini jawabannya. ada dua ilmu itu. Nah, Ilmu Ustaz. saraf dan ilmu nahwu. Nah, wasa. Iya. Jadi Pak Sukri harus bisa memahami, membedakan antara ilmu sarfi dan ilmu nahwi. Nah, Ilmu nahwi itu urusannya harakat akhir. Iya. Atau huruf akhir. Ya, kadang-kadang tanda i'rab itu bisa huruf ya. Nah, namanya alamatul far'iyah. Nah, jadi urusan harakat akhir itu ilmu nahwu. Yaitu apa? Kalau dia fa'il marfu, maka dirafa'kan. Tanda rafa' asli dhammah. Jadi Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Ya kan? Nah, kalau sebagai maf'ul berarti dia objek. Nah, jadi Muhammadan. S-P-O-K. Subjek, kalau dia subjek, mubtada marfu. Muhammadun Rasulullah. Jadi Muhammadun dibaca dun kenapa? Karena dia mubtada. Nah, Rasulullah. Jadi Muhammadan kalau dia objek, SPO. Karena bahasa Indonesia kan, SPOK, objek. Nah, itu apa? Contohnya apa? Ra'aitu Muhammadan. Nah, dia maf'ul. Kemudian kalau dia kasrah, sallamtu ala Muhammadin. Karena dia ada ala masuk. Nah, itu urusan grammar ilmu nahu, huruf akhir harakatnya dun dan din. Itu bukan urusan ilmu saraf, ya. Ilmu saraf adalah harakat bentuk kata sebelumnya. Jadi Muhammadin, Muhammad, nah, Muhimma. Nah, itu ilmu saraf. Jadi Muhammadun, Muhimmadun. Muhammad ada Muhammad kata. Kalau Muhimmun, Muhammid, ya. Mufa'ilun, ya. Nah, Muhammad itu isim maf'ul. Muhammadun. Ini isim maf'ul. Daripada hammada yuhammidu tahmidan, Muhammidun. Jadi Muhammidun, Jadi ada Muhammad, ada Muhammad. Nah, maka saya katakan isim maf'ul qablaha fathah. Qabla akhir fathah. Kalau isim fa'il qablaha kasrah. Ini timbangan fa'ala, bukan timbang af'ala. Nah, ini Muhammad, ini isim maf'ul. Jadi isim maf'ul bukan terkait dun dan dinnya, tidak ada. Mau Muhammadan, mau Muhammadin, mau Muhammadun, itu isim maf'ul. Nah, jadi isim maf'ul tidak ada hubungan huruf akhir. Huruf akhir ini adalah kerjanya grammar nahu. Artinya apa? Kedudukan dalam kalimat. Kalau fa'il, dia baca dun, marfu. Kalau dia maf'ul, baca dan. Kalau dibaca apa? Kalau ada huruf jar atau mudhaf ilaih, baca kasra, din. Nah, jadi
ilmu saraf ini dia, harakat sebelum akhir itu kerjanya ilmu saraf. Kapan Muhammadun, kapan Muhammidun. Nah, Muhammadun bentuk apa? Muhammidun muatu. Ya. Nah, itulah ilmu saraf. Jadi berbeda ilmu saraf dengan ilmu nahwu ya. Saya ulang kembali bahwa kalau urusan harakat akhir itu adalah terkait apa? Ilmu nahwu. Ya. Kalau ilmu saraf huruf sebelum akhir. Ya. Nah, baik. Iya. Iya. Kalau Muhammadun tetap dia isim maf'ul. Mau dibaca Muhammadun, mau baca Muhammadin, mau Muhammadan, tetap isim maf'ul. Nah. Iya. Baik, tidak ada pengaruhnya dengan huruf akhir, apa harakat akhir. Iya. Dari ilmu saraf. Taib, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian Pak Sukri di Sulawesi. Faedah sangat bermanfaat dari pertanyaan Bapak dan semoga ini menjadi ilmu baru bagi kita. Nah, sama seperti ini apa yulbisul muhrimu kan, al muhrimu, al muhrima, al muhrimi. Yalbisuna. Iya, apa? Yalbasul muhrimu. Nah, yalbasul muhrimu. Mau dibaca al muhrima, al muhrimi tetap di isim fa'il. Nah. Ya. Nah, cuma kenapa dibaca al muhrimu mu di sini marfu? Karena dia fa'il, pelaku. Nah, kapan dibaca al muhrima? Jadikan sebagai objek. Ya. Objek. Ra'aitul muhrima. Nah, objek sudah itu menjadi maf'ul dia, objek. Fa'ilnya tu. Kapan dibaca al muhrimi? Di antaranya masukkan huruf jar. Iya. Bil muhrimi. Ma'al muhrimi, bersama orang yang muhrim, yang ihram. Bil muhrimi atau ma'al muhrimi. Nah, itu urusan ilmu nahwu ya. Tapi bentuknya tetap isim fa'il, tidak berubah. Hasanan, jazakumullah khair Ustaz. Demikian Pak Sukri jawaban dari Ustaz. Semoga ini bermanfaat. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di belakang Pak Sukri. Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mara Tanzania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mara Tanzania. Aida. Silakan Om. Tafadhali. Ahada asyar. Naam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Iqra jayidan. Innama ya'muru masajidallahi. Nah, ini perhatikan, ini pertama ayat Quran. Mungkin seseorang tidak akan salah baca karena sudah terbiasa. Ya kan? Ketika ayat ini tidak ada harakatnya, ya kan? Maka agar dia tidak salah, kuasai grammar. Insya Allah, kalau dia paham grammar, insya Allah tidak akan salah bacaannya. Iya. Innama ya'muru masajidah. Masajidah. Saya tanya kenapa masajidah dibaca? Jangan dia karena sudah terbiasa Ustaz. Enggak, itu kan jawaban. Itu maf'ul ya. Nah, maf'ul betul. Innama ya'muru masajidah. Allahi man amana. Lahzah. Sabar dulu. Pelan-pelan. Iya. Ya. Mungkin kafa'il masajidu? Oh, enggak. Kenapa tidak? Fa'ilnya dhamir mustaqir taqdiruhu. Innama ya'muru masajidallah. Fa'ilnya dhamir mustatir. Saya tanya dulu, mungkinkah baca masajidu? Tidak mungkin. Iya. Masjid memakmurkan? Iya. Yang memakmurkan bukan masjid, justru masjid itu yang dimakmurkan, bukan memakmurkan. Perhatikan, kalau dia fa'il kan pelaku kan? Berarti dari sisi makna itu tidak bisa. Iya, masajidu. Yang kedua itu ya'muru. Kalau dia fa'il mesti apa? Ta'muru. Iya. Karena masajid itu muannas. Jama'. Ghaira akil kan? Nah, itu dari sisi kaidah nahwu bisa ditentukan. Berarti masajidah. Ya'mur mataib masajidah. Kemudian dilanjut tadi Ustaz. Iya, coba. Innama ya'mur masajidallahi man amana. Tunggu dulu. Masajidallah. Harus jelas bacaannya. Masajidallahu, masajidallaha, masajidallah ya. Kenapa masajidallahi? Idhafah. Mau mudhaf ilaih. Itu jelas tidak mungkin kalau enggak mudhaf ilaih. Apa cirinya? Ada cirinya. Sebelumnya mudhaf Ustaz. Tidak ada. Ya.
kata masajid tidak ada alif lam. Tidak ada. Itu ciri yang Tidak ada paling lam. kentara ya. Nah. Ya, paling mudah untuk dikenal kata idhafah. Arti idhafah penggabungan dua suku kata. Masajid digabung dengan kata Allah. Nah, cirinya apa? Kata pertama tidak ada alif lam. Nah. Kalau tanwin, iya kalau ada harakat ya. Kalau nggak ada harakat, ya, nggak bisa juga ditentukan kan? Dan- Mudahnya adalah nggak ada alif lam. Nah. Baik. Ya'muru, innama ya'muru masajidallahi. Man amana billahi wal Baik. akhir. Lagi terus man amana billahi. Wal yaumil akhir. Nah, man amana billahi. Kenapa baca hi? Ada harfu jar ya. Harfu jar, iya. Ba. Nah, Ini Al-Quran ya. Nah. Nah, walaupun nggak ada harakat. Coba. Nah. Kalau nggak percaya buka Al-Quran. Baik, terus wal. Wal yaumil akhir. Kenapa jawab yaumi? Ma'tuf. Ma'tuf kemana? Ba. Pada Allah. Kepada Bukan pada ba. Oh, Ma'tuf kepada ya, Allah. Karena lafz Allah itu majrur dengan ba, maka yang diatafkan, arti diatafkan, yang digabungkan juga harus majrur. Karena itu hukumnya, hukum ataf. Nah, Ya. nah, Ustaz. Maka ataf dikatakan tabi, minat tawabi, termasuk ngikut. Wal yaumil Akhiri. Kenapa akhiri? Na'at ya. Naat daripada yaumi, betul. Wal yaumil akhiri. Terus Wa aqamas salat. wa aqama. Atafnya kemana ini? Aqama ini. Amana. Amana, ya. Asalnya wa man aqama, itu maknanya. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas Salat. salata. Dah jelas ada harakat ya. Terus Wa ataz zakata. zakata. Terus Wa lam yakhsha illa Allah. ha. Wah, ini dia nih. Allah. Ini dia biasanya huruf akhir. Ya. Biasanya ayat akhir itu disukunkan kan? Biasanya kan gitu di wakaf itu kan sukun. Walam yakhsha illallah. Nah, sekarang ketika suruh diharakatkan bingung itu. Illallah Ustaz. Illallah. Illa. Kenapa Allah dibaca? La nafiyal jinsi ya Ustaz. Illa. Nafil jinsi. Bukan. Illa itu Istisna. istisna. Istithna. Illa. Illa itu istithna. Allahnya lafzul jalal sebagai apa? Mustasna. Allah. Aduh. Nah, ini dia. Iya, Ustaz. Nah, bingung kan suruh kasih harakat itu. Sebentar Ustaz, saya buka Al-Quran. Kalau sudah buka Al-Quran ya selesai masalah. Tapi ketika ditanya kedudukan. Baik, betul illallah. Tapi saya tanya kenapa mansub di situ? Nah, ini lupa bab istitsna ini. Iya, Ustaz. Lupa kan Ya bab kan istitsna. itu seperti beramal seperti apa ya yang nafiyal jinsi itu Ustaz. Mana ada nafil jinsi ini? Enggak ada Ustaz. Nafil jinsi itu kan la ilaha illallah. Itu contohnya la. Mana la di sini? Enggak ada la. Itu illa. Illa. Bukan nafil jinsi itu. Aduh. La taliba fil fasli. Itu baru nafil jinsi. La taliba fil fasli. Lupa lagi Ustaz. Nah, itu buka kembali bab istitsna. Ya Allah. Iya kan? Istitsna itu apa? Ada illa kan itu istitsna. Kalam qabla illa ada tiga ahwal. Ya, Ya. Iya. Yang pertama Lupa lagi. apa? Tam Manfiyah. tam Mujab. mujab atau tam musbat. Iya, musbat. Tam sempurna. Apa arti sempurna? Yang tidak ada huruf nafinya. Oh. Lagi. Tam sempurna arti apa? Ada disebutkan mustatsna minhunya. Itu tam. Waduh, ini pelajaran. Baik, nggak apa-apa. Kita ini termasuk mengulang kembali lagi. Seharusnya sudah bukan luar otak ya, tapi dalam otak seharusnya. Sudah di luar kepala. Yang luar kepala. Makanya keluar kepala itu nggak hafal. 14. Allahu Akbar. Itu istitsna bi illa itu ada sebelum illa ada kalanya Pak tam istilahnya. Tamun Musbat. al-kalam. Nah, biar salah. Al-kalam qabla illa. Al-kalamu qabla illa. Nah,
Ada pertama tamun musbat. Ya. Musbatun. Musbatun. Ada kalanya istilah lain di ulama mengatakan mujabun. Sama saja nih, mujab. Arti musbat tidak ada nafi. Nah, tam. Yang kedua, Manfian. apa? Tamun Manfiun. apa? Manfiun. Manfiyun. Ya, betul. Tamun manfi. Nah, yang ketiga naqis. Oh ya. Kalam naqis. Arti naqis kurang. Taib. Membedakan naqis dengan tam apa? Naqis itu kan tidak sempurna. Tam itu sempurna lawannya, naqis. Kalau disebutkan mustatsna minhunya, ya, mustatsna itu dikecualikan. Mustatsna minhu yang dikecualikan darinya. Ya, ya. Maka dikatakan tam. Contoh. Ini contoh. Musbat nggak ada nafi. Jaa. Masya Allah. Atau hadara ya. Hadaralah. Hadarat. Ya. Hadara. Arti hadara telah hadir. Hadara at-tullabu. Hadara at-tullabu illa Zaidin. Zaidan. Zaidan. Ini namanya kalam apa? Qabla illa. Ini apa? Tam. Tam. Apa arti tam? Bukan tam sempurna itu ada fa'il, ada maf'ul bi. Tidak. Belum tentu ada fa'il, ada maf'ul bi itu tam. Belum tentu. Yang maksud dengan tam adalah mustatsna minhunya disebutkan. Nah, ini mustatsna dikecualikan. Zaidan dikecualikan dari kalimat mana? Tulab. Tulab. Arti apa? Zaidan ini bagian daripada tulab, ya kan? Nah, ini namanya kalam tam. Ada mustatsna minhunya itu tulab. Hadarat tulabu. Kalau kalimat sebelum illa ini tam musbat, maka mustatsnanya wajibun nasab. Wajibun nasab ini. Makanya Zaidan enggak bisa dibaca Zaidun. Hadarat tulabu illa Zaidan. Iya. Nah, sekarang tam manfi. Nah, kalau tam sudah paham tadi, ada. Ya. Kasih nafinya ma hadara. Nah, ma hadara tullabu. Nah, ini tam manfi. Illa Zaidun atau Zaidan. Zaidan atau Zaidun. Maksudnya bukan apa? Bukan harakat dan dunnya, enggak. Iya. Pertama apa? Enggak mesti don. Nah, kalau dia kalamnya tam, ini tam. Mustatsna minhunya ada tulab. Kemudian manfi, ini manfi. Maka mustatsnanya boleh nasab dan boleh badal. Boleh nasab, boleh badal. Kalau badal, lihat mustatsna minhunya. Kalau dia marfu, marfu. Itu badal. Ini badal apa namanya? Badal ba'at mingkul. Ba'at mingkul. Karena tulab ini apa? Bentuk jamak. Jamak. Sedangkan Zaid apa? Bagian. Satu bagian daripada tulab. Maka ba'at mingkul. Ma hadara tullabu illa Zaidan atau Zaidun. Ini mustatsna mansub, ini badal. Belum tentu badal itu marfu, tergantung harakat sininya. Kalau marfu, marfu. Kalau mansub, mansub. Ya, saya kasih contoh yang mansub. Nafi ya. Ma akaltu. Apa artinya? Saya tidak memakan. Saya tidak makan. Ama akaltul fakihata. Buah. Illal Nisbu. Illa. mauza. Illa mauza. Iya kan? Iya. Hukumnya apa? Mansub. Ini. Mansub bil fath. Yang kedua boleh badal. Kalau badal bagaimana harakatnya? Ma'akatul mansub Ustaz. Mansub juga sama. Iya. Al-mauza. Iya. Mansub sama-sama mansub. Iya. Ini bisa di i'rab mustatsna. Jadi al-mauza yang kedua badal. Oh, Kan mauz ini bagian daripada fakihah, ya kan? Fakihah itu umum kan, buah-buahan. Nah, jadi kata mauza ini boleh di i'rab mustatsna mansub atau badal, karena badal sama juga, ini semansub. Nah, itu. Jadi badal itu tidak mesti dia marfu selama-lamanya, tergantung mustatsna minhu, mubdal minhunya. Nih, ini saya katakan tadi apa?
tam tam Man. sempurna musbat. Arti tam apa? Mustatsna minhu-nya disebutkan. Ya. Kalau nggak disebutkan namanya naqis. Ya, contohnya kalau dia naqis pasti dia manfi. Oh, naqis mesti manfi. Ya jelas nggak ada naqis yang nggak manfi. Ya. Makanya nggak perlu kata manfi lagi. Cukup naqis. Ma hadara illa Zaidun. Nah, Zaidun. Kenapa nggak Zaidan? Nah, kalau dia kalam naqis, ini naqis. Kenapa naqis? Tidak disebutkan mustatsna minhu-nya. Mana kata tulab di sini? Kan nggak ada kan? Iya, Ustaz. Nah, Zaid ini dikecualikan dari kalimat mana? Tidak ada yang hadir kecuali si Zaid. Nggak ada mustatsna minhu-nya. Berarti dia apa? Naqis. Kalau kalam naqis, maka setelah illa hasaba mauqihi fil jumlah. Nah, menurut apa? Menurut apa? Kebutuhan dalam kalimat. Kalimat ini butuh apa? Ini fi'il. Butuh apa dia? Fa'il. Fa'il. Berarti apa? Zaidun dibaca. Karena ini fa'il. Jadi fa'il. Tidak selamanya fa'il. Tergantung kalimat. Contoh lagi. Laisa fil masjid. Tidak ada dalam masjid. Illa Zaidin. Kenapa Zaidin? Laisa fil masjid illa Zaidun, Zaidan. Nah. Zaidin kali Ustaz. Jelas ini naqis kan? Iya. Naqis karena tidak ada mustatsna. Fil masjid. Sekarang ini lihat dulu, laisa ini butuh apa? Laisa butuh isim. Butuh isim, butuh khabar. Mana khabarnya? Ini dia khabarnya sibul jumlah jar majur. Berarti kurang apanya? Kurang isimnya. Isimnya. Oh, Zaidun ya. Berarti Zaidun. Iya. Isim laisa marfu. Iya. Nah ini. Namanya isim laisa muakhar. Nah itu dia. Iya. Nah, sekarang kita kembali di sini. Kembali di sini ayat Walam ini. yakhsha illallah. Walam yakhsha illallah. Yang saya tanya, Allah itu apa i'rabnya? Apakah kalam naqis atau kalam tam manfi? Jelas walam, ada lam kan? Iya, 6. Nah, berarti apa? Ada kemungkinan ini atau ini. Kalau ini nggak mungkin. Ada lam. Ini atau ini. Naqis Ustaz. Naqis. Kenapa naqis? Enggak disebut mustasna. Iya, Allah istisna kecuali dari mana? Enggak ada kan? Berarti kalam naqis. Walam yakhsha illallah. Dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, berarti sebagai apa nih Allah ini? Kalau kalam naqis. Nah, lihat sebelum walam yakhsha. Maf'ul bi. Betul. Khasya yakhsha itu fi'il. Iya. Fa'ilnya dhamir mustatir, berarti butuh maf'ul. Takut. Nah, berarti apa? Yang ditakuti itulah Allah. Makanya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, ingat lagi Ustaz. Harus diingat, jangan di luar otak ya, di dalam otak. Kadang masuk yang satu keluar. Oh, barangkali udah penuh barangkali. Iya, downloading. Di murajaah saja. Ya, insyaallah. Nama doanya Ustaz ya. Mudah-mudahan. Kamu diberikan kemudahan Ustaz. Baik, mungkin sampai di sini ya. Nanti akan datang kita lanjutkan kembali ayat ini. Ya, belum selesai ini ayat 11 ini. Baik. Jazakillah khair sebelumnya kepada Ummu Fatimah. Faedah sangat banyak dan bermanfaat kita dapatkan dari nomor 9 ya. Mohon maaf ya. Nomor 11 kita katakan dari ayat Allah terkait dengan mustasna, dan ada pembahasan secara khusus di jilid kedua dan di jilid ketiga. Insyaallah kita akan ulang-ulang kembali pada waktu dan kesempatan yang memang kita dapatkan lafaz tersebut. Insyaallah akan dikaji dan dimurojaahkan kembali. Jazakallahu khairan. Mungkin sampai batasan nomor ini ya Ustaz ya. Akan datang kita ulang kembali nomor 11 ini. Belum tuntas ini. Nomor 11 6. Iya, sekalian murojaah. Kita angkat beberapa pertanyaan di penghujung kajian ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Iya. Mungkin bagi pendengar yang baru memulai pembelajaran ya, apa makna na'at man'ut Ustaz dan mudhaf serta mudhafun ilaih? Bagaimana cirinya Ustaz? Na'at man'ut, na'at itu sifat ya. Nah. Dalam bahasa kita juga ada kata yang disifati. Buku merah, ya kan? Buku merah. Justru ini lebih mudah dengan bahasa Arab dengan bahasa kita. Kenapa? Susunannya sama. Berarti na'atnya, kata sifatnya setelah kata benda. Ya kan? Berbeda kalau bahasa Inggris.
ya kan? Bahasa Inggris sifat dulu baru bendanya apa? Ya. Book red, bukan book red kan? Red book ya kan? Red dulu baru booknya. Yeah. Sementara kaidah kita book dulu baru red. Jadi buku merah sama kitabun ahmar. Jadi itu kata sifat ya, singkatnya na'at itu adalah sifat ya. Itu ada kaidah tersendiri bahwa kata sifat mengikuti yang disifati dalam segala hal ya. Singkatnya ada 4 ya, mengikuti. Kalau mengikuti pertama adat, artinya mufrad, musanna, jama'. Kalau yang disifati tunggal maka na'at kata sifat juga tunggal. Kalau musanna, musanna. Kalau jama', jama'. Kecuali kalau jama' yang tidak berakal ya. Seperti kutub itu enggak berakal. Nah, maka na'atnya cukup dalam bentuk mufrad muannas. Kutubun, kutubun jadidatun. Tidak perlu jadidat ya. Karena dia tidak berakal saja. Ya, karena enggak berakal. Baik. Kemudian apa? Nakira. Ya, kalau man'utnya nakira, enggak pakai alif lam, di antara nakira enggak pakai alif lam, maka na'atnya nakira. Kutubun. Makanya jadidatun atau kitabun jadidun. Enggak bisa kitabun al-jadidu ya. Sama-sama. Kemudian kalau dia muzakkar, muzakkar. Kalau muannas, muannas. Kitab itu muzakkar. Kalau kurrasa, muannas. Kurrasatun jadidatun. Ya, itu bentuk na'at ya, man. Itu belum kalimat sempurna ya, belum kalimat sempurna. Saya hanya mencontohkan na'at man'ul saja. Nah, itu arti na'at itu kata benda yang disifati. Sedangkan mudhaf dan mudhaf ilaih itu adalah penggabungan dua suku kata. Dalam bahasa kita ada kalimat majmu', lebih kurang begitu kalimat majmu' ya. Tapi bahasa Arab itu idhafah lebih luas dari kalimat majmu', ya. Lebih luas dari kalimat majmu'. Nah, kadang dalam bahasa Arab itu bukan kalimat majmu', juga idhafah, ya. Saya kasih contoh kalimat majmu', umpamanya kamar tidur ya. Nah, bahasanya apa? Ghurfatun naumi. Nah, ghurfatun naumi, kamar tidur. Nah, kamarnya apa? Ghurfa. Tidurnya apa? An-naumi, ghurfatun naumi. Nah, itulah dikatakan. Yang pertama dikatakan mudhaf. Nah, kamar tidur. Nah, kata kamar itu dikatakan mudhaf, arti mudhaf yang digabungkan. Kemudian tidurnya apa? Mudhafun ilaih, yang digabungkan kepadanya. Jadi ini sandarkan kepada kata ghurfa atau kamar digabung kepada kata tidur. Ghurfatun naumi. Nah, itu kata idhafah. Kamar tidur, apalagi bahasa lagi? Rumah sakit ya, bahasa apa? Bahasa Indonesia. Itu kata gabung ya, kalimat majmu' ya, rumah sakit. Tapi bahasa Arab rumah sakit dia bentuk satu kata aja, mustasfa. Ya, mustasfa. Itu apa sinonimnya ya, atau ininya sebetulnya mustasfa itu, istilah mustasfa itu lebih tepat. Mustasfa kan tempat kesembuhan itu. Ya. Kalau kita malah rumah sakit, maka nggak sakit-sakit aja terus. Tapi, nah itu idhafah. Singkat idhafah itu penggabungan dua suku kata. Jadi kalau Arab itu idhafah lebih luas lagi. Contohnya kitabu Zaidin. Nah, kitabu Zaid, kitab Zaid ini bukan kalimat majmu' bahasa Indonesia. Ya, itu kata pemilikan ya. Nah, itu kitabu Zaid itu masih idhafah. Dah bersama ghurfatun naumi, kitabu Zaidin sama, itu kata idhafah. Miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati, kunci mobil. Ya. Dan satu lagi mungkin idhafah dalam bentuk nakirah saja. Ya. Ya, mudhafnya harus bentuk apa? Tidak pakai alif lam. Itu kuncinya. Enggak pakai alif lam mudhafnya. Ghurfatu an-naumi. Enggak bisa al-ghurfatu an-naumi. Mesti enggak pakai alif lam. Ghurfatun naumi. Rabbun nasi. Perhatikan surah An-Nas kan? Rabbun nasi, bukan ar-rabbu. Rabbun nasi itu idhafah. Ilahin nasi. Perhatikan ilahin nasi. Nah, ilahnya enggak pakai alif lam. Ilahin nasi. Nah. Kemudian kata terakhirnya apa? Mudhaf ilaihnya ma'rifah. Majrur. Enggak mesti ma'rifah, bisa nakirah. Majrur. Nah, tanda jarnya asli apa? Kasrah. Tanda jar asli kasrah. Nah, tergantung bentuk kata. Bisa harakat, bisa juga bikin harakat, bukan harakat ya. Nah, intinya majrur ya. Iya betul, majrur kasrah dia. Nah. Ilahin nasi kan, malikin nasi ya. Nah. Ya. Baik, alhamdulillah. Ada lagi tadi. Ada dua, itu saja. Itu saja. Baik, itu makna atau kaidah na'at man'ud dan mudhaf ilaih ya. Dan secara khusus bisa diikuti kembali pada pembahasan jilid kedua ya. Dan jilid pertama kami ulang kembali di siang hari, bisa Anda ikuti. Kami angkat pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan terakhir terkait dengan
nomor 8, 9, 10 belum diterjemahkan, Ustaz. Oh iya, Baik. udah akan datang diterjemahkan. Baik, kita akan terjemahkan di kesempatan pekan yang akan datang. Lupa Demikian. kita menyuruh tadi ya. Nah, Iya. Baik, insyaallah kita akan sampaikan kembali nanti pembahasannya di pertemuan berikutnya. Sampai sini mungkin yang bisa kita bahas dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Taib, jazakumullah khair jaza atas perhatian antum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Lagi-lagi saya sering sampaikan, diulang-ulanglah.